Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok PKB akan menjelaskan yaitu salah satu tipe powertrain yaitu direct drive. Oke, direct drive ini adalah salah satu tipe di powertrain yaitu dia beratnya tipe yang manual. Jadi manual dan dimana dia itu langsung atau menggunakan kopling. Jadi dari engine langsung ke kopling. Setelah itu dari kopling nanti dia ke U-joint, itu ke transmisi. Dari transmisi nanti dia ke penggerak akhir seperti final drive. Nah di sini nanti saya menggunakan penggerak akhirnya yaitu yang track. Nah jadi ini direct drive itu dia langsung dimana menggunakan mechanical system. Jadi mana dari sini dari engine, ini engine dia langsung ke clutch ini atau bisa disebut juga dengan kopling. Nah setelah dari kopling dia langsung ke transmisi, tapi sebelum ke transmisi dia melalui U-joint dulu ini. Nah setelah dari transmisi itu dia langsung ke penggerak akhir. Penggerak akhirnya yaitu final drive di sini. Nah kalau misalnya yang tipe nggak langsung yaitu seperti ini, dia menggunakan torque system yang mana dia ada sebuah damper di sini, jadi nggak langsung. Jadi dari engine dia ke damper, setelah damper ini dia ke U-joint. Nah setelah dari U-joint dia ke torque starter dulu. Nah setelah dari torque starter ini langsung ke transmisi ke final drive, ke penggerak akhirnya. Jadi dia bukan dari yang sebelumnya itu dari engine ke clutch. Kalau ini terdapat torque starternya atau gerak tambahannya. Nah setelah itu di clutch itu juga terdapat dua tipe yaitu flip clutch sama friction clutch. Flip clutch itu yang dimana dia menggunakan oil atau fluida, yang dimana terdapat torque converter sama speed coupling. Torque converter itu yang memiliki stator, sedangkan speed coupling itu yang enggak tanpa stator. Dan kalau friction clutch itu dia menggunakan gaya gesek, yang dimana terdapat tiga yaitu friction surface, yang kedua itu cooling, sama yang tiga ini discontinuity. Nah friction surface itu tipenya juga ada dua, yaitu menggunakan disc and flat tipe, terus yang kedua yaitu cone and type. Nah yang kedua itu cooling system, dan dimana sistem pendinginnya itu terdapat juga dua, yaitu dry sama wet. Nah wet itu dia menggunakan oli, yang dimana media oli yang berada di situ dia berfungsi sebagai pendingin dan juga meredam getarannya. Jadi ketika terjadi gesekan antara flywheel sama di situ, maka oli tersebut berfungsi untuk mendinginkan. Nah yang kedua yaitu tipe dry. Tipe dry itu dia menggunakan udara, yang dimana gesekan yang terjadi di clutch itu didinginkan oleh udara, dan sehingga minim yang tidak akan terjadinya sebuah kebocoran oli karena nggak ada olinya. Nah terus yang discontinuity ini terdapat tiga, yaitu single disc, yang dimana terdapat hanya satu disc, terus ada double disc dan dapat dua disc, terus yang ketiga itu ada triple disc dan terdapat ada tiga discnya. Nah terus di versi kelas ini nanti akan terdapat fungsi komponen utamanya yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan komponen pada clutch system traction atau sistem gaya gesek. Untuk fungsinya sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ini adalah clutch yang menggunakan sistem gaya gesek dari traction ini. Kali ini saya akan menjelaskan nama komponen yang pada komponen utamanya yaitu disc. Di sini ada yang komponen bernama traction phase atau kampas. Kampas sendiri ini berfungsi sebagai untuk sebagai permukaan gesek pada pressure plate ini. Dan untuk ini bisa terjadi keausan pada traction ini. Jadi yang biasanya diganti itu adalah kampasnya ini. Dan yang kedua, di sini di dalam traction ini ada yang namanya
cushion spring. Ini adalah sebagai dudukan kampas dan akan tersalurkan melalui drive washer ke spline hub. Dan yang kedua di sini ada drive washer yang di dalam sini. Drive washer ini berfungsi sebagai dudukan drive washer ini berfungsi sebagai dudukan pada coupling drive washer ini adalah sebagai menyalurkan tenaga dari drive washer ke spline hub. Yang ketiga di sini ada coupling. Coupling sendiri sebagai dudukan pada komponen spring dan stopping. Untuk yang keempat di sini ada spring. Spring ini adalah fungsinya sebagai damper atau sebagai peredam. Dan yang terakhir di sini ada spline hub adalah sebagai input shaft. Dan di sini saya akan menjelaskan yang namanya, yang pertama di sini ada cover. Cover sendiri sebagai rumah pada clutch. Dan yang selanjutnya di sini ada spring. Spring ini menggunakan tipe yang namanya diaphragma spring. Dan di sini ada komponen yang bernama pivot ring. Pivot ring ini sebagai dudukan pada diaphragma. Selanjutnya di sini ada pressure plate. Untuk fungsinya sendiri ini sebagai pressure untuk menekan pada pada kampas. Jadi dia akan melakukan engage. Dan selanjutnya di sini ada drive step. Untuk fungsinya ini adalah untuk mengakselerasikan putaran pada pressure plate. Dan di sini ada drive plug. Drive plug sendiri sebagai drive plug sendiri ini berfungsi sebagai untuk penguncian pada pressure plate. Dan di sini ada yang namanya rivet. Rivet ini ada dua, yang depan sini rivet sama yang ini juga rivet. Untuk rivet ini berfungsi sebagai pengikat pada cover dan spring. Baik, selanjutnya clutch capacity akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kapasitas yang ada pada clutch. Yang pertama kita harus dari jari-jarinya dulu. Di sini kita mendapati saat mengukur itu jari-jari luarnya itu di 0, ini saya langsung ke meter ya, 0,095. Lalu untuk jari-jari bawahnya kita mendapati 0,065. Nah, untuk gayanya sendiri kami memakai 1200. Nah, untuk koefisien gesekannya atau konstantannya itu kami karena kelas ini menggunakan bahan organik, jadi kami memakai 0,35. Nah, itu kita masukkan ke rumusnya, yaitu kita mencari jumlah permukaan gesekannya. Lupa, maaf, jumlah permukaan gesekannya itu ada dua, yaitu depan belakang. Lalu kita disuruh mencari berapa torsi pada kelas tersebut. Kita tulis dulu rumusnya.
kita masukkan dulu jumlah permukaan gesekannya, kita ada 2, lalu konstantannya itu ada 0,35, lalu kayaknya kita ada 2.500. Nah, kita hitung dulu ini yang untuk jari-jarinya. Ini kita jumlahkan dulu, lalu kita bagi. Ini kita jumlah dan bagi itu hasilnya 0, nah setelah kita hitung ini kita masukkan ke rumusnya. Sudah dimasukkan semua ke rumusnya, kita hitung tuh kami mendapati hasil di 6.000. Nah, di sini kami mendapati hasil 67,2. Nah, bagaimana jika kita butuh torsi yang lebih dari kapasitasnya? Kita bisa tambah jumlah permukaan gesekannya, seperti agar tidak membuat kelas yang lebih besar. Jadi kita bisa menambahkan permukaan gesekannya. Jadi kita tambah kelasnya, yang pertamanya ada 1, kita tambah jadi 2 atau 3 atau bisa lebih. Lalu kita bisa ubah konstantannya atau bahannya. Kita bisa menggunakan karbon, bahan yang paling bagus. Bisa kita coba hitung di sini. Kita tambahkan permukaan gesekannya, ada jadi 4 karena 2 kan permukaan gesekannya. Kalau ditambah 1 lagi jadi 4. Kalau kita kali karbon itu sudah saya baca tadi, dia konstantannya itu ada di 0,45 sampai 0,60. Nah, kayaknya kita akan tes 200 saja. Kita bisa lihat di sini, kalau cukup mengubah 2 atau 1 saja itu bisa menambah kapasitas kelas itu menjadi lebih besar lagi. Di sini saya tadi sudah menghitung, jadi saya mendapatkan hasil itu di 1, 2, bisa kita lihat perbedaannya sangat jauh dari 67,2 jadi 172,8 Nm. Jadi perubahan jumlah permukaan gesekan dan konstanta itu sangat berpengaruh terhadap kapasitas kelas. Ada yang tanya? Sobat Sadul, kita nanti menjelaskan antara 1 single disc sampai 3 triple disc ya. Ada beberapa kendaraan yang menggunakan lebih dari 3. Itu maksudnya di bagaimana, Mas? Apa? Gimana? Kan tadi Mas Sadul kan menjelaskan cuma bagian single sampai triple disc ya. Ada beberapa kendaraan yang itu keadaannya menggunakan lebih dari 3 disc. Itu maksudnya di bagian mana? Itu lebih masuk ke, untuk triple disc itu sebenarnya lebih ke arah multi disc, Mas. Jadi lebih dari 2 itu jadi sebutnya multi disc, Mas. Jadi gini, kenapa ada sampai 3 disc? Jadi contohnya di sini kita bisa melihat kelas kapasitinya. Nah, apabila kelas kapasitinya dia rendah,
tanpa perlu kita membesarkan kelasnya ini, kita cukup menambahkan disknya aja, sehingga mungkin bisa sampai 2 ataupun 3. Kalau misalnya cuma 1, yang otomatis ini kapasitasnya rendah. Nah, gimana caranya biar kita bisa menaikkan kapasitasnya ini? Yaitu kita bisa menambahkan disknya ini, ataupun kita bisa mencari yang disknya ini yang kualitas saling geseknya tuh yang besar. Nah, cuman kalau misalnya cukup dari salah satu aja, itu bisa memperbagus kapasitas dari kelasnya itu. Makanya itu ada yang kelasnya itu ada yang sampai 2 sampai 3. Karena itu sehingga dia nggak perlu memperbesarkan kelasnya, tapi cukup menambahkan disknya ini. Seperti itu. Oke, sudah. Nanti coba sampai kita fungsinya apa? Display. Display. Fungsinya apa? Display. Display itu untuk fungsinya itu sebagai engage sama engage-nya tenaga dari engine ke transmisi mas untuk kelas dis. Bukan gesekan pressure plate. Kelas dis kan aja. Kalau kami nanyanya kelas, fungsi kelas dis. Ya. Tadi kan namanya sebut tadi mas. Fungsi display itu adalah media gesek antara pressure plate dan kopling. Tapi sampai nggak menyebutkan bahwasannya itu gesekan juga sama flywheel. Berarti flywheelnya nggak kepake dong mas? Ya. Untuk itu mungkin saya peliput dari penjelasan saya. Untuk di kelas ini saya mempersingkat mas sebutannya tuh mas, biar mempersingkat waktu juga. Jadi penjelasannya itu awal mulai dari flywheel juga mas. Jadi jelasin dari awal aja. baik, saya akan jelaskan. Flywheel kemana? Jadi awal mulai itu dari putaran flywheel atau engine mas. Jadi dia akan melalui input shaft. Input shaftnya itu ada di spine hub. Spine hub ini akan terhubung ke drive washer karena ini terhubung jadi satu mas. Dan itu akan memulai putaran pada display ini display ini mas. Yang kembali. Nah ini semakin tertekan nih kalau begitu. Gimana yang lain? Salah total jadinya itu, ya, karena yang spine hub itu justru output jaklar lari ke input shaft transmisi. Oke, main santai aja namanya. Oke, bantu yang lain ya Pak. Ya. Jadi pertama itu dari flywheel. Nah, ketika inject otomatis itu kan kopling nggak diinjak, dimana kopling Ketika engage, koplingnya sudah ditekan, tidak ditekan, tidak ditekan, ya. Engage itu kopling tidak ditekan ya. Nah, yang dimana cover ini berputar dan juga disnya ini juga berputar sesuai dengan putaran dari flywheel. Nah, dimana flywheel outputnya dari spline hub ini nanti output ke input transmisi. Nah, ketika disengage, nah dimana kopling itu ditekan, nah ini ditekan sehingga masih ditekan beratnya ditekan, dimana disnya ini terputus antara. Jadi ketika diapam spring ditekan, ya, pressure plate mundur, ya tarik ya, setelah mundur, tidak lagi menekan disk. Berarti kan disk bebas. Ya, Nah, ya. Kalau disk bebas berarti tenaga yang dari engine yang di flywheel putus ke transmisi. Ya. Oke. Ini mas, kan harusnya kan itu
kalau misalkan tertekan harusnya kan makin engage mas, apa makin melekat mas. Kok bisa kalau kita Apa ya tertekan kuartalnya? iya pak, kelasnya itu kan harusnya makin tertekan. Enggak, apa kamu kemana arahnya nih? Coba. Jadi itu pak, Ulang lagi, coba diulang lagi. kan kalau misalkan apa diafragmanya itu tertekan kan Ditekan. harusnya Ditekan oleh siapa? ditekan oleh respop pak, respop apa nih? Slip. Nah, space-nya punyanya Bearing apa? Rilis Oke, ditekan terus bearing. Terus dari itu kan harusnya dia makin menekan ininya kan, kata siapa? menekan diskusnya kan. Kata siapa? Enggak pak, ini pertanyaan aja pak. Ini kalau ditekan dia malah membuka. Nah, kenapa mas? Karena ini kan sudah ditekan, ini posisi sudah ditekan. Walaupun kopinya belum ditekan, ini sudah nempel sama flywheel. Nah ketika kopinya ditekan itu artinya terputus antara disc sama flywheel. Kenapa kok bisa terputus itu mas? Berarti ini kan dia sudah terekan. Nah ini kan bentuknya seperti ini. Nah ketika ditekan atau diinjak, artinya itu membuka gini, sehingga itu antara flywheel sama di sini terputus. Flywheel sama truk ini terputus karena dibuka seperti ini. Nah dalam posisi seperti ini sudah menekan ke flywheel. Jadi di sini sudah tertekan oleh diafragma spring, ini sudah tertekan ke flywheel. Nah pada saat nanti kita sudah ditekan koplingnya, otomatis sehingga membuka seperti ini, sehingga tidak menjepit disc pressure plate ini, tidak menjepit disc. Ya. Itu dia. Oke. Oke, cukup. Kemudian presentasi dari kami, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Benar itu datang dari Allah, salahnya datang dari kami sendiri.